بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Bu, enak-enak kita dengerin ya, berurut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'asiril hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati para orang tua, para guru-guru, para asatiz, khusus orang tua kita, guru kita, Mukarramul Mukarram Haji Ma'mun Toha yang baru banget sampai, katanya tadi malam untuk pulang umroh. Jadi sebutin hadis bahwasanya barang siapa yang umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama kayak haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak salah tangkap nih ya ini. Bukan yang belum haji, aku umrohnya pas lebaran aja dah, biar belum haji. Enggak, fadilahnya sama kayak haji, tapi kewajiban hajinya masih ada. Yang kira-kira duitnya pada tipis, kayak kembalian capek, jangan kecil lagi. Kalau belum bisa berangkat umroh, kata guru saya, orang miskin mau umrohnya sholat Jumat, katanya. Selagi bisa sholat Jumat, pahalanya kita nyantin, mudah-mudahan bisa berangkat umroh juga kiai kita, amin. Iya, umroh juga kita. Yang belum daftarlah, jadi baru sekali. Itu juga kita ngadain orang, alhamdulillah. Ya udah, ibu-ibu bapak, saya kira bulan puasa tidak ada pengajian kali ini. Minggu kemarin guru saya semana menelpon nanti ngaji lagi, bikin masjid lah. Biasanya mah ngaji pada libur bulan puasa. Iya, biasanya itu ada tawakupan pakai jalan-jalan lagi biasanya. Saya itu ngajinya seminggu sekali, yang datang 8, 10. Pas tawakuf 30 yang datang di puncak. Di sini doang kan di bulan puasa tetap ngaji, masya Allah. Makin ramai lagi saya. Apalagi nih yang pada pakai muka nanti kayaknya lebih ramai nih daripada ngaji nih. Ya, kemarin-kemarin pada ngantuk. Nah iya. Ya, ini mau hidup-hidup aja orang ajar. Sekarang saya mau tanya lah Pak, Bu, maaf. Kemarin siapa yang doanya kencang banget? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballirna. Tapi tuh yang doa keren banget ya, bukan penghulu. Itu doa kita didengar tuh sama Allah. Kata Allah nih, misalkan, ayo lu, gua kabulin doa lu. Nyampe lu di Ramadan, jangan pura-pura lah, kata Allah. Apa perbedaan Sya'ban sama Ramadan? Saya tanya lah. Barang-barang nih kita tanya sama diri kita masing-masing. Kira-kira perbedaan Sya'ban sama Ramadan atau perbedaan bulan-bulan yang lain sama Ramadan apa sih yang beda di diri kita? Paling kagak, Bu. Saya nemuin paling cuma 2 sama 3 perbedaannya. Yang pertama Kiai, bedanya bulan yang lain sama bulan Ramadan satu nih.
maghribnya ditungguin. Tanya dah, ada nggak orang yang nyuci motor maghrib bulan Ramadan? Di luar Ramadan banyak. Mandiin nyuci motor, mandiin burung maghrib. Di sini ada olahraga. Coba Ramadan bodoh, udah mandiin TV semua. Apa ini azan? Pertanyaannya, kenapa di luar Ramadan maghrib kita nungguin? Ayo, kata Allah sudah sampai di Ramadan. Apa perubahan kita? Kata Allah. Itu yang pertama paling perbedaannya. Gak ada yang cuci motor maghrib. Yang kedua perbedaan bulan lain sama Ramadan paling biji salad jadi empuk. Nah, itu doang. Tahu biji salad tuh? Kebanyakan bulat. Ya, itu doang. Sama orang Betawi dapat kacang Cina. Biasanya susah banget kan daripada orang Cina. Bulan puasa gampang banget. Kacang Cina. Tahu kacang Cina bu? Yang kayak centil tuh, ya, yang warna pink. Mau jadi ngomongin makan. Itu pertanyaannya, ada perbedaan nggak kita di bulan yang lain sama bulan suci Ramadan? Bentar, umur panjang, lewatin Ramadan, masuk Syawal dan yang lain-lain, tanya lagi sama diri kita, ada bekasnya apa kagak di Ramadan? Tuh, tanya sama kayak sholat. Kata Allah kan begitu, fawailul lil musallin, sholat aja bisa celaka. Lah gimana Ustaz, orang sholat tapi celaka? Karena nilai sholatnya nggak dibawa. Saya nggak menjelaskan lagi cara sholat, cara puasa, udah berpaham lah. Apabila sholat, apabila puasa kita baca nah. Cuma kita perhatiin kira-kira ini nilai sholat, nilai puasa kita bisa bawa kan ini seterusnya. Hanya kayak orang haji kita di kampung kaya nih. Ada ibu-ibu sini menghargai insya Allah. Pulang umroh ya, bukan pulang haji. Beli sayur pakai kacamata hitam. Saya tanya kenapa sih bu, beli sayur pakai kacamata hitam gede banget biar kelihatan habis kubur. Di semua silok banget, karena ada sini belum. Ada yang lebih parah masih gerek-gerek koper aja. Bukan itu tanda umroh mabrur, haji mabrur, bukan. Kata Imam Suyuti itu tanda ibadah mabrur, apalagi haji dan ibadah-ibadah lainnya. Kata Imam Suyuti di kitabnya ayat di akhirat makan nanti pas pulangnya orangnya jadi lebih baik. Itu doang, bukan terhidupnya panjang. Karena makanya lebar espion terang. Bukan itu yang dibawa. Pas pulang ada perubahan jadi lebih baik apa enggak? Puasa juga begitu. Keluar dari Ramadan ada yang kita bawa enggak aneh ada harusnya kata Allah. Kemarin rajin banget ada harus puasa. Pas bulan-bulan lain kok kagak sedekahnya mana kata Allah. Pas Ramadan girang banget masukin duit 10.000, 20.000. Bulan yang lain bodoh. Ada dolar aja itu yang dimasukin. Itu yang perlu kita bawa nanti pas keluar Ramadan. Sebelum masuk ke kitab saya mau cerita sedikit. Ini cerita benar-benar fakta tahun ini saya rasain. Ustaz mana kenal ya karir saya, diri saya. Saya nganggapnya orang tua juga lah. Malam pertama Ramadan saya puasa Kamis kayak tahu kalau di sini. Sama Kamis juga. Ada yang aku juga apa? Ada yang Selasa, kawasan itu. Malam Kamis tarawih pertama sahurnya ceritanya bini saya nggak mau makan nasi bu. Katanya mau diet sekalian terus lu mau makan apa? Beliin ubi aja di pasar Kebayoran. Sama beli yogurt katanya enak dicampur. Iya, saya beli dah. Saya jalan jam 10, kamu belinya belum buka, masih dikit stoknya, gila-gila. Ntar pak, kalau nonton udah saya jalan setengah 2 ke pasar dan beli buat bini. Beli setengah 2, setengah 3 saya sampai rumah. Samping rumah saya yang jauh ada pos RW. Itu biasanya ada hansip yang jagain. Setiap saya mandor pasti itu berbalik. Itu hari saya klakson setengah 3. Saya klakson kagak nyaut bu. Ya udah saya pikir yang mantu kali ya udah.
Hari kedua, tarawih kedua, saya imam di samping musola sama KRW ngomong, Ustaz doain, ada apa KRW? Kampung kita ini habis kehilangan 2 orang nih, katanya. Siapa aja? Yang pertama bulan kemarin LMK kita meninggal. Oh, jadi OP iya. Yang kedua semalam hansip kita meninggal. Dan saya dudukkan, di berapa KRW jangan bercanda. Jam 4, alhamdulillah. Saya bilang, kok alhamdulillah Ustaz? Kalau KRW bilang meninggal jam 10, yang saya keluar siapa semalam? Apa saya cerita begini maksudnya? Itu orang udah nenteng-nenteng nasi bungkus buat sahur, dipanggil sama Allah, nasinya belum sempat dimakan. Artinya apa? Ini kita masuk hari ke-10, hari ke-11 udah bonus banyak banget dikasih sama Allah, ketemu sama bulan suci Ramadan. Sayang kalau sampai ada perubahan nanti di bulan-bulan selanjutnya. Ya Bu ya, Pak ya, sama-sama buat saya juga biar ada bedanya. Bulan suci Ramadan keluar nanti kita kasih umur panjang, ada perubahan, perbaikan dalam diri kita masing-masing. Nah, lanjut nyambung ke bulan puasa, saya mau kitab lagi, masih ke kitab nasihat-nasihat aja dah, kitab Masrohul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sini dijelasin wal maqalatus sadisata asyarata, maqalah ke-16 dikatakan oleh ini yang mengatakan Imam Ghazali Pak. Imam Ghazali mengarang kitab Ihya mengatakan apa kata Imam Ghazali? Inna syahwata tusirul muluka abidan. Sesungguhnya hawa nafsu bisa menjadikan raja jadi budak. Syahwat bisa merubah seorang raja jadi budak. Maksudnya apa? Karena syahwat emang pasti ada di diri manusia kita nih semuanya. Kalau bahasa Quran itu nafsu lawwamah, nafsu yang memang diciptain sama Allah, semua orang punya. Bahkan kata ulama, manusia bisa lebih mulia daripada malaikat kalau dia bisa kontrol nafsunya. Karena malaikat juga punya nafsu, kerjaannya tasbih terus sampai kiamat. Kerjaannya zikir, kerjaannya nyatet terus sampai kiamat. Kita dikasih nafsu sama Allah, dikasih nafsu Allah, dikasih syahwat. Kalau kita bisa kontrol, kita bisa perlakukan nafsu itu dengan baik, kita bisa lebih mulia daripada mereka. Tapi bisa lebih hina juga daripada setan kalau kita nggak bisa kontrol hawa nafsu kita. Karena apa? Setan juga berbuat salah bukan atas dasar nafsu doang. Setan kan salahnya, iblis salahnya sombong doang Pak. Itu bukan nafsu, sombong doang. Karena setan juga nggak punya nafsu sebenarnya. Yang punya akal pikiran kan cuma manusia doang. Yang punya sahabat kita doang. Setan emang tugasnya sampai kiamat godain kita, istiqomah ya, godain terus. Kita nih yang punya nafsu, iman kita yazid goyang pos, kadang naik kadang turun. Ya emang begitu hidupnya. Nggak mungkin kita yazid mulu, nggak mungkin kita naik terus iman kita. Yang begitu cuma para nabi, para rasul, para wali-wali, sahabat dan yang lain. Kita kan naik turun iman kita. Kita jaga nih bulan puasa juga ngajarin kita. Bukannya kita harus menghapus semua nafsu kita, nggak bisa. Makanya saya sekarang, MP haram Bu. Haram, apa boleh dimakan, apa boleh dimakan? Boleh, entar habis makan ini. Pak, ini haram Pak. Kenapa boleh ditolak? Boleh, entar habis raweh. Nah, habis maghrib kalau dia sempit raweh dulu, jangan kadang-kadang akan ketawa kita. Kita cuma disuruh kontrol sama Allah, kontrol dulu nafsunya. Kemarin 11 bulan udah hancur banget kita, badan kita, hati kita, akal kita. 11 bulan itu udah gak kontrol tuh.
makannya sembarangan, mulutnya sembarangan, sedekahnya jarang. Kontrol dulu kata Allah. Nih, saya kasih kesempatan buat kontrol nafsu dengan saya sampaikan kalian pada bulan suci Ramadan. Syukur dah. Dan kita tahunya kan tujuan puasa apa? La'allakum tattaqun. Itu kalau kata guru saya mufasir itu la'allakum tattaqun adalah tujuan puasa dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Dari sahurnya dari imsak sampai maghrib tujuannya takwa. Ntar kalau udah 30 hari atau 29 hari ayat selanjutnya baca walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kalau udah sempurna bilangan kita baik 29 atau 30, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kita udah takbir kepada Allah, takbiran sama orang kita. La'allakum tashkurun, jangan disuruh bersyukur dong. Nilai besar untuk saum, nilai besar puasa, salah satunya takwa. Tujuan besarnya bersyukur. Kadang-kadang nilai Allah cuma suruh bersyukur. Tuh, benar-benar. Kalau 29 hari, 30 hari, ini tahun berapa? 29 atau 30. Nabi Muhammad puasa cuma 9 kali, Pak. Nabi Muhammad itu ngerasain Ramadan cuma 9 kali. Nabi 9 kali. Nabi 9 kali doang. Udah berapa puluh kali kita ketemu Ramadan. Udah berapa contoh yang kita ambil dari Nabi. Nabi cuma 9 kali dikasih Allah. Nabi 9 kali, saya ulang-ulang dah. Dari 9 kali Nabi ngejalanin puasa, berarti 9 tahun dong Nabi ngejalanin puasa. Yang 30 hari Nabi cuma 1, sisanya 29 semua. Mulai ini saya kasih nih, walaupun nggak masuk di sini. Dari 9 kali Nabi puasa, 30 hari Nabi istiqmal puasanya cuma 1 kali doang. Jadi jangan kalau ada yang 29, ada yang 30 yang beda caranya, yang satu dihitung, yang satu diintip sama-sama dari Nabi. Ya, yang satu dihitung, yang satu diintip, yang mana aja yang kita ikutin. Maka jangan direken-reken kalau satu kali itu dikira-kira doang. Jangan, ini ikutin aja ulama-ulama kita. Nah, Nabi puasa cuma 9 kali, levelnya udah Nabi. Kita level kita di mana nih? Udah berapa puluh kali kita dikasih kesempatan ketemu puasa sama Allah. Kira-kira syahwat yang tadi kritik saya bilang udah kekontrol apa belum? Tuh. Jadi kata Imam Ghazali balik lagi, inna syahwata tusirul muluka amidan, bahwasanya syahwat itu bisa merubah seorang raja menjadi budak. Begitupun sebaliknya, wasobro yusiru al-abida muluka. Tapi sabar bisa merubah seorang budak bisa menjadi seorang raja. Ada satu istilah tuh di dalam kitab-kitab ulama, al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya orang baik. Dibaikin sama orang, pertama kita bilang makasih ya Allah, Pak Haji dari mana? Dikasih lagi sama Pak Haji, ya Allah, Pak Haji dari mana juga saya ikut ya. Dikasih terus, lama-lama kita menuhankan dia. Yang tadinya kita mau nolak, jadi gak enak. Padahal ini cuma perkara mubah, boleh kita tolak, boleh kita terima. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hakikatnya bisa jadi budak orang-orang baik. Mungkin orang baiknya nggak niat ngebudakin kita, enggak. Emang dia baik aja. Kitanya yang keseringan dikasih, keseringan diberi, lama-lama kita jadikan orang baik itu sebagai raja kita. Kita nggak enak sholatnya, padahal badan lagi pada yang mana ini. Pak Haji ngajak anjing lagi lah. Cuma
kemarin gua habis dipinjemin duit buat aku sekolah. Enak nih beneran. Kalau dimati dijemput kita menyalahin apa? Cuma gara-gara nggak enak dong al-insan abdul ihsan. Begitu juga raja bisa jadi budak kalau dia nggak bisa kontrol hawa nafsunya. Ada cerita, Pak kenal nggak Umar bin Abdul Aziz? Ayolah, kenal nggak? Saya ingin kenal ini. Nama bapaknya bukan ibu. Tuh, aja dia kenal. Ayo orang Depok dia kenal. Ulama anda, ustaz anda, ngaji anda saya kenal. Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifah dinasti Abbasiyah. Itu bahkan saking hebatnya raja ini nih, ada yang nyebut itu dia Khalifah Rasyidin kelima. Saking bagusnya ini raja pas memerintahin. Apa kata Umar bin Abdul Aziz di dalam manaqibnya? Jadi Umar bin Abdul Aziz ini anak raja juga, bapaknya raja duluan. Habis itu anaknya jadi raja juga, sama kayak sini dah. Bapaknya presiden, anaknya jadi presiden. Agak wakil dulu dah. Bagaimana caranya setelah dia dah. Yang mau jangan lah, berkata mau lah. Tunggu kita doakan aku macam apa? Jangan main apa aja lagi. Umar bin Abdul Aziz anak raja dari kecil udah dilawat emang pinter banget dari kecilnya pinter, ganteng, kaya lagi. Pinter, ganteng, kaya, itu tiga penting tuh. Ini ganteng ada, pinter ada, insya Allah. Nah Umar bin Abdul Aziz dari dulu pakaiannya paling bagus, anak raja, duitnya banyak terserah dia. Perempuan aja juga mau dia maaf. Tapi pas dia menjabat jadi raja, justru jadi jelek, jadi kurus, pakaian jadi jelek. Ditanya, ya Khalifah Rasyidin, ya Khalifah ya pas jadi raja mau jadi bulu begini, kalau orang sini aja bulu, mau jadi bulu banget, gemuk banget mukanya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Saya tipe manusia yang syahwatnya kencang. Kalau saya pengen sesuatu, saya harus dapat. Dari kecil saya udah begitu. Sekarang saya mau itu jabatan. Kalau saya masih nggak tekan syahwat saya, hancur nih saya katanya. Makanya ditekan syahwatnya dengan apa? Hampir setiap hari dia puasa. Hampir tiap malam dia tahajud. Padahal dulu nggak tiap hari tahajud. Pas jadi anak raja. Justru pas jadi raja, dia malah rajin ibadah. Karena apa? Saya makin tua, tanggung jawab saya makin banyak, keinginan saya udah berubah. Apa? Saya pengen masuk surga. Dengan cara saya menjadi khalifah. Makanya saya tekan syahwat saya dengan cara puasa, dengan cara tahajud, ambil tiap hari. Tahajud juga boleh tiap hari bu, enggak jangan sampai jangan wajib. Karena kita berani, kalau kita rajin banget tahajud tiap hari, jangan ini wajib. Yang pakai sekali-kali bolong kalau lagi tahajud. Puasa juga jangan tiap hari, kan boleh. Nggak boleh setahun full puasa, nggak boleh. Bisa tidak kuat ya. Nah Umar bin Abdul Aziz khalifah jadi raja justru pas makin tua, makin ada jabatan, duit mondar-mandir di depan mukanya, dia punya kekuatan, punya bisa ngatur satu negara, malah jadi jelek. Karena apa? Dia sadar saya tipe orang yang syahwatnya gede dalam segala hal, baik dalam perempuan, harta, cita-cita, keinginan. Kalau saya pengen, saya harus dapat. Saya harus tekan nih syahwat saya sekarang. Karena tujuan saya cuma satu. Dari apa? Dari surga amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari surga, dari ridho paling gampang satu waktu. Ayatnya juga apa lah? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya ini, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jangan dibalik, wadkhuli jannati wadkhuli fi ibadi, dibalik. Kalau mau masuk surga, minta dulu Allah, ya Allah jadikanlah saya hamba.
Jangan-jangan nih sampai detik ini kita belum merasa dari hambanya Allah nih. Kita jadi nurut, maksudnya mau. Kan kalau hamba nurut, dikasih kaya syukur, dikasih miskin syukur. Bahkan kalau belajar ilmu tasawuf dikasih neraka kita harus syukur. Kalau mereka silakan dah, saya siapkan. Jadi kata kuncinya kalau mau dapat ridho, masukin dulu diri kita sebagai hambanya Allah. Jangan minta surga kalau status kita ternyata bukan hamba. Dan karena di dalam Allah kan saya sering doa manggilin ke surga aja, hamba saya bukan. Jangan-jangan cuma makhluk saya doang. Bedanya apa ya? Kamu saya ciptain orang ternyata nggak nyembah saya. Dan namanya hamba dikasih apa aja sama tuannya kan dulu. Karyawan kan bos hamba, bosnya nyuruh salto ya salto. Jumlah aja jumlah balik itu kan bos. Sama Allah jangan-jangan status kita berfadhuli fi ibadi. Jangan-jangan status kita belum dimasukin ke hambanya Allah. Harus bilangnya dari hanya ngomongin surga, ngomongin gampang kalau kata guru saya. Surga kan pintunya banyak. Surga kan pintunya banyak. Kalau kata Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah, tauhid. Justru kunci neraka nggak ada. Jadi kalau ditanya lebih gampang masuk surga atau neraka? Oleh ini kita punya doa. Lebih-lebih alamat kita itu di surga. Karena bapak kita kan pertamanya makhluk surga Nabi Adam. Ntar balik ke surga lagi bapak kita ya. Kalau lu ke surga sekarang mau dah. Alamat kita nih warisan kita kan dari surga, dari Nabi Adam alaihi salam. Lebih gampang. Soalnya tidak pegang kuncinya, neraka tidak ada kuncinya. Ada yang pegang kunci neraka. Nah itu yang penting. Kalau pengen dapat tujuan kita ya, tujuan akhir kita la ilaha illallah masuk surga. Yang pertama nih bisa kita pakai dalam bulan suci Ramadan. Kira-kira syahwat kita bisa kita tahan apa enggak? Ulama mufassir bilang tuh, mufassir kekinian syahwat itu seperti anak kecil. Kita akan berontak, kita diemin, makin liar. Bocah kan gitu ya. Kita akan jangan ini loh, jangan ini loh, jangan ini loh. Kan di luar enggak ada. Di rumah kok katakan banget. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Ini di luar mumpung bapak kalian gue lakuin semua. Itu kalau pulang nanti akan terlalu dibebasin juga jadi liar. Anak bocah, anak nafsu, syahwat, juga gitu. Kita tekan banget, ntar suatu saat meledak. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Sekali-kali kita juga perlu ngerasain nikmatnya hidup. Kalau dikasih Allah, jangan ditekan banget. Begitupun juga sebaliknya, jangan kita bebasin banget. Nanti tambah liar, kan kita nggak bisa bedain mana yang hak, mana yang batil. Itu perkataan dari Imam Ghazali. Menjelaskan yang perkataan ini. Cukup juga bu. Jangan berani, maka saya dudukkan. Ya, kenapa serat saya ini? Udah dari aja enak ngomong aja kayak ayo untuk dari saya pengen lagi minum apa ya namanya kemana ya terakhir nih kata-kata bagus nih saya ini walau mereka harus dari aku masyarakat maka selanjutnya Muhammad 11 berkata coba beruntunglah dimana akluhu amiran. Yang mana beruntunglah orang kalau akalnya itu bisa jadi pemimpin untuk dirinya. Wahawahu kasir, dan hawa nafsunya jadi karyawan buat dia. Artinya apa? Akal dulu yang kita majuin, hawa nafsu kita perintah. Di dalam suruh lari, hawa nafsu, ayo ibadah haji.
Giliran suruh yang jelek-jelek tahan sesuai mungkin. Karyawan kan bebas kita mau ngapain aja, asal nggak tentang syariat apa kita nggak bully dia. Tapi pertama itu juga beruntunglah dibandingkan akluhu kamiron, orang yang mengedepankan akalnya wahawahu asiron, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai karyawannya. Asiron sebenarnya artinya kawanan. Kita kawan nih sekarang nih hawa nafsu kita perlakuin, kita atur kapan waktunya semangat, kapan waktunya kita kesusahan. Ini puasa ngajarin ini semua. Salah satunya kita disuruh mengontrol hawa nafsu kita, jangan sampai kelewatan, jangan sampai kebablasan. Nanti kalau kata ulama, Ramadan qalbu sana. Ramadan itu jantungnya 1 tahun. Iza hasolah Ramadan, kalau Ramadannya kita sukses, hasolah kullu. Insya Allah bulan yang lain sukses. Wa idza fasada, apabila Ramadan aja hancur, fasadat kullu. Bisa jadi 11 bulan yang akan datang lebih parah. Walhamdulillah, kita doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini Ramadan yang terbaik selama kita hidup. Beda-beda dah, ada yang 10 kali, 20 kali, jadi mau beberapa kali Ramadan mau berwarna dalam tua kita. Jadi kan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita, menjadi Ramadan yang bisa membawa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita tidak pernah tahu ibadah mana yang dapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu nanti jalur kemana kita masuk surga, jalur pakai amal yang mana kita masuk surga. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa jadi bukti bahwasanya kita seorang hamba Allah yang dhaif, yang serba kekurangan. Kita minta Allah jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita, dan mudah-mudahan yang paling penting Ramadan punya pengaruh besar nanti ke bulan-bulan yang akan datang. Amin, amin.